Halo semua, kembali lagi bersama saya Grace Nancy Putri dengan NIM 221360553. Di sini saya akan membahas tentang ilmu ukur tanah, yaitu mata kuliah pemetaan kadastral yang terhormat dosen pengampu Bapak Ari Yulfa STMSC yang telah memberikan kesempatan buat kami untuk mempresentasikan hasil dari bacaan kami. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu apa itu terlebih dahulu ukur tanah. Ukur tanah merupakan bagian dari seni pengukuran secara luas atau disebut surveying, yaitu penentuan posisi relatif pada di atas atau di bawah permukaan bumi. Adapun seorang yang melakukan pekerjaan pengukuran ini dinamakan surveyor. Dan tujuan ukur tanah ini untuk menghasilkan ukuran-ukuran dan kontur permukaan tanah, misalnya untuk persiapan gambar rencana atau plan pada peta, menarik garis batas tanah, mengukur luasan dan volume tanah, serta memilih tempat yang cocok untuk suatu proyek rekayasa. Kemudian ada perkembangan survei tanah, yang dimulai pada abad ke-16, yaitu alat groma. Alat groma ini digunakan di kerajaan Romawi terdahulu untuk membuat sudut dua garis satu dengan yang lainnya di permukaan tanah. Adapun orang yang memakai groma disebut dengan gromatoci. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1607 ditemukannya alat sirkumferentor, yaitu alat untuk mengukur sudut. Orang yang banyak menggunakan ini disebut pipsite sebagai garis bidik yang banyak digunakan pada survei tambang dan survei tanah. Pada tahun yang sama, juga ditemukan seorang Lippershey alat teleskop untuk mengukur sudut. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1690, yaitu alat teodolit. Alat teodolit sendiri ditemukan oleh Rømer, seorang astronom Denmark, pada tahun 1893, dan dengan diadakan penambahan pada bagian instrumen prototipenya sehingga menghasilkan teodolit yang sempurna. Pada pekerjaan survei dapat memiliki lebih dari satu klasifikasi bergantung dari sudut pandangnya. Secara garis besar, survei dibedakan berdasarkan satu akurasi yang diinginkan, yaitu termasuk planimetris dan survei geodetis. Yang kedua yaitu metode penentuan posisi, termasuk itu survei teritis dan ekstrateristis. Dan ketiga, kelompok instrumen yang digunakan itu adalah salah satunya survei chain, survei transfer, survei transmisi, survei penyebab datar atau leveling, dan juga plan tabling, survei triangulasi. Dan yang keempat, berdasarkan tujuan surveinya, yaitu survei rekayasa, survei pertahanan, survei geologi, survei geografi, survei tambang, survei arkeologi, dan survei rute. Dan yang terakhir, berdasarkan tempat pengukurannya, yaitu survei pada tanah, survei pada hidrografi atau pada aliran sungai dan juga aliran laut, dan kemudian survei bawah tanah untuk mengukur terowongan, dan juga survei udara yang menggunakan alat drone ataupun pesawat. Berdasarkan survei atas akurasi, yaitu survei planimetris, yang berasumsi bahwa survei ini dilakukan di permukaan bumi yang mendatar dan tidak melengkung. Pada kenyataannya, permukaan bumi melengkung sehingga survei ini tidak cocok untuk pengukuran yang luas. Yang kedua ada survei geodetis. Survei geodetis menganggap garis yang menghubungkan dua titik berupa lengkungan. Digunakan untuk pengadaan titik-titik kontrol teknologi angkasa atau space control point, yang selanjutnya akan digunakan untuk titik-titik ikat bagi titik minor pada survei planimetris. Jadi dia untuk melengkapi survei planimetris untuk dapat digunakan. Pada survei atas dasar metode penentuan posisi, ada dua, yaitu ekstrateristis dan teretis.
Metode ekstrateoritis dikenal selama ini ada astronomi geodesi, fotografi satelit, dan SLR atau Satellite Laser Ranging. Adapun lagi LLR atau disebut dengan Lunar Laser Ranging, dan kemudian ada FLBI, yaitu Very Long Baseline Interferometry. Untuk teoristisnya itu yaitu survei yang diadakan seluruhnya pada permukaan bumi. Surveyor yang kompeten tidak cukup memiliki kemampuan yang akademis dan keterampilan teknis yang baik, tetapi harus juga didukung oleh fisik yang tangguh dan karakter yang kuat, yaitu kendali emosi yang baik dan ketahanan mental dalam menghadapi tekanan fisik di lapangan. Perlakuan juga terhadap peralatan survei dan keselamatan kerja, faktor penting untuk menjadi surveyor kompeten, karena itu adalah salah satu tanggung jawab seorang surveyor. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.